Salam, saya sapa semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan kita boleh pagi hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saudaraku, tema kita di
bulan ini living in integritas, life, ya, karakter, ya, menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan membaca dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari saudaraku, arahkan mata hati setiap kita. Kita akan datang menghampiri tata Tuhan yang kudus dengan hati yang bersih. Terima kasih untuk perkenanan-Mu hingga pada pagi hari ini, ya Tuhan. Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersungguh dan berseru, sekali lagi sama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungguh dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus, Tuhan. Layakkan, perkenankan setiap hati, bawa persembahan yang harus bawa dalam tangan hati kami, Tuhan. Mari bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Mari refleksikan diri kita. Renungkan betapa baiknya Tuhan hingga pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan saya dan saudara. Kami menunduk diri di dalam hadirat-Mu. Kudus, kuduslah,
untuk bangkit berdiri sama-sama katakan kepada Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes, Lord. Alam semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Sekali lagi sama-sama katakan kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Yes, Lord. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami tinggikan di dalam hidup kami lebih daripada segalanya. Kami angkat suara penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih hidup setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segala. Kau segala. Tiada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Kau baik bagi kami. Layaklah Kau terima pujian kami Tuhan. Layaklah Kau terima penyembahan kami. Sucikanlah hidup kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami hampiri tata-Mu yang kudus. Haleluya. Kami terus merenungkan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Di saat tiada jalan, Engkau membuka jalan bagi kami. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Kami hanya mampu menyerahkan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kau bukakan jalan di lautan, Jesus. Mata air di padangku, tiada yang sukar di mata-Mu. Yes, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah,
tahu Tuhan baik bagiku. Amin saudara, itu baiknya, begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Kau bukakan jalan di lautan, makasih mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidup. Berserah, ku berserah, Yesus. Sama-sama kepada Tuhan, Kau ambil ini hidup kami tiada-mu. Seberantakan apapun hidup kami serahkan di hadapan Tuhan Yesus. Ambil alih, ambil alih. Irataka ramaya sing. Yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Biarkan jemaat saja mengatakan, Tuhan, ku tahu Tuhan baik. Kami berserah. Tuhan pegang selip kehidupan, sedih hidup kami. Katakan ramai sikir. Ku tahu Tuhan, sekali lagi sama-sama dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Ku berserah. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan. Semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Baik. Gak ada yang bisa kami
sampaikan di hadapan-Mu kecuali Engkau baik Tuhan. Sampaikan penyembahan-Mu pribadi lepas pribadi kepada Dia. Ada pagi hari ini, Dia siap menyembuhkan-Mu, Dia siap melawan-Mu, Dia siap memberikan kekuatan yang baru, Dia siap memberikan damai sejahtera. Yes Lord. Oh yeah. Ini hidup kami berserah hanya kepada-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan. Berserah, kami berserah. Yes. Terima kasih. Biarlah ungkapan syukur kita keluar dari hati yang paling dalam. Sebab Dia ada semua karena kasih setia Tuhan. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Tuhan ingin kita menjadi saksi di hadapan. Terima kasih. Kami tahu ini hari yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, yes, yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyah, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salibku, sungguhlah kasih setia. Ku berharap Kau buatku teguh. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
1 menit buat sorakan yang terbaik pujian kita di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan. Thank you Lord. Kita naikkan pujian lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari semua kita berseru di hadapan Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Kita tinggikan namanya di atas segalanya. Mari semua berseru kepada Tuhan. Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja Mulia, dan baginya juru selamat di dunia. Salibmu
duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Dan ibadah TYNC setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja. Dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Doa syafaat hari Kamis tanggal 26 September pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September via Zoom pukul 5 pagi. Mengundang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan untuk dapat bergabung bersama-sama dalam doa pagi ini. Ibadah IFGF Women akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September pukul 3.30 siang, bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman multimedia. Saya akan menambahkan pengumuman satu lagi. Kita ada amplop ya, tambahan persembahan untuk dana Natal Bapak Ibu. Ini biasanya kita udah mau persiapkan yang terbaik, amin. Yes, kita mau menyambut hari kelahirannya ya. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Berikan yang terbaik, amin. Dan satu lagi juga ada pulang gereja nanti kita bajar ya. Bajar, udah mulai nanti pulang gereja, jangan takut, beri yang banyak, amin. Kalau nggak habis, kasih sama sebelahnya ya. Puji Tuhan, kita akan bawa doa kita di hadapan Tuhan. Kita bangun relasi yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena dia hanya sejauh doa Bapak Ibu. Saya tahu di akhir ini ada banyak masalah yang boleh datang di dalam kehidupan kita. Rumah tangga, anak, semua terjadi. Tapi segala perkara kita bisa tangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita dan saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kucampur. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bersetia segala perkara dapat ku Saya undang yang berdoa siapa? di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kau baik Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin Tuhan, Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu datang Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Merendahkan hati kami Tuhan, memohon belas kasihan tercurah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan, tapi sebelumnya Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Mari sucikan, kuduskan, tahirkan segenap kehidupan kami Tuhan. Agar setiap doa dan permohonan kami layak masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan setiap pergumulan jemaat-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami pemulihan dari sakit ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan buat Kak Iren Tuhan, buat Pak Marjono Tuhan, buat Pak Handoko Bapa, buat Pak Cecep Tuhan, buat Pak Haryanto Tuhan, buat anak kami Willy Hizkia Bapa.
Dan buat setiap saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang bekerja bagi kehidupan mereka Tuhan, memberikan pemulihan yang terbaik Tuhan pada saat ini ya Bapa. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat anak daripada Ibu Noni Tuhan, buat Maria Gunawan Tuhan, yang beberapa hari yang lalu kami boleh mendengar dia mengalami kecelakaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika beberapa hari ke depan juga Tuhan dia akan menjalani Tuhan proses operasi ya Bapa. Tulang rusuknya patah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di sana Tuhan, memberkati anakmu ini Tuhan. Memberikan pemulihan kembali seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap anak-anak yang berharap dan bersandar hanya kepada Engkau ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap Tuhan jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Mari Bapa Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup, Engkau berikan Tuhan pasangan hidup yang seimbang dan sepadan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan buat setiap ibu-ibu juga Tuhan yang membutuhkan keturunan pada saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan buah kandungan daripada ibu-ibu yang membutuhkan Tuhan, dan indah pada waktunya Bapa berikan yang terbaik Tuhan, sebagai sukacita yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan yang mengalami pergumulan ekonomi. Mari Bapa, mari Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap berpengharapan, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, untuk apapun yang kami boleh alami. Ajar kami Tuhan menyerahkan sepenuhnya segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu jika burung di udara Tuhan pelihara, apalagi setiap anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepada Engkau Tuhan, Engkau tidak akan membiarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat ibu-ibu yang mengandung Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan Tuhan kepada ibu dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap proses demi proses yang mereka alami Tuhan, pertumbuhan janinnya Tuhan sempurna Bapa. Ketika waktunya tiba lahir ke dunia, Bapa memberikan kesehatan yang sempurna kepada ibu dan anak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu pada saat ini Tuhan. Mari Bapa, mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami, dari pemimpin kami dari yang terendah sampai yang teratas Tuhan. Biarlah urapan Allah boleh tercurah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan kota kami, kota Batam, di mana kami tinggal Tuhan, karena kami tahu kesejahteraan kota ini Tuhan menjadi bagian daripada setiap kami anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan. Mari Engkau yang memberkati hati kami, menjamah hati kami Tuhan, dan juga Engkau memberkati pekerjaan daripada setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan persembahan ini Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, di atas segala sesuatunya ya Bapak. Bukan apa yang menjadi kehendak kami, tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu itulah yang jadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kita lembutkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman yang hidup, menjadi pedoman kita ke depan. Penolong yang selalu setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Jesus, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami terbatas, tapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah terbatas. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah menjamah kami, Tuhan melawat setiap kami. Sukacita dan sejahtera ada di tengah-tengah kami. Saatnya kami persiapkan hati kami. Kami sungguh merindukan ya Bapa. Tuhan berfirman bagi setiap kami. Katakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah nama Tuhan. Persiapkan hati kami. Hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Sepulang kami dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami menjadi orang-orang yang diteguhkan. Kami menjadi orang-orang yang dikuatkan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Dia Allah yang sungguh baik buat saudara dan saya. Amin. Kembali bersama saya Bapak Nyoman ya dari Bali. Ya, I love Bali. Ya. Saya suka babi guling. Ya. Pada hari ini saya masih akan berbicara tentang living in integrity, hidup di dalam integritas. Ya, dalam minggu-minggu sebelumnya hamba-hambanya sudah menyampaikan, telah menjelaskan bagaimana hidup yang berintegritas dalam Yosua pasalnya yang ke-9. Saya berdoa ya, setiap kita mendapatkan sebuah
rema dari setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, ya. Nah, 40 menit ke depan, mudah-mudahan bisa selesai 40 menit ke depan kita berfokus, ya. Tidak ada yang mengantuk, ya. Apalagi yang tertidur. Ya. Semua antusias, ya. Kita datang ke tempat ini dari jauh-jauh, ada yang dari Tiban, dari Tembesi, ya. Datang ke tempat ini, kita persiapkan hati kita, antusias untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Ya, sepulang kita dari tempat ini, kita menjadi orang yang mau belajar, ya. Belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Meskipun kita berulang kali mendengarkan khotbah, ya, di care group kita mengulasnya kembali tentang firman Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan. Hari-hari kita membaca firman Tuhan. Tapi kalau firman itu tidak dilakukan, maka sangat mustahil untuk kita menjadi orang yang berintegritas. Ya, karena integritas itu adalah soal melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sebatas mendengar sebagai pengetahuan, tapi mau melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Saudara dan saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Integritas adalah soal bagaimana kita menyelaraskan seluruh aspek daripada kehidupan kita, ya, supaya seluruh aspek kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Klop, ya, cocok. Apa yang firman Tuhan sampaikan itu sangat cocok dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita sehari-hari, itu klop dengan firman Tuhan. Nah, itu artinya diselaraskan. Ya. Menyelaraskan berarti kita juga mau mengaplikasikannya, mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk bisa memiliki hidup yang berintegritas, kita harus setia di dalam prosesnya. Karena integritas itu dibangun, ya, step by step, tahap demi tahap. Ya. Tidak ada gunanya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak setia untuk proses dalam melakukannya, membangunnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi integritas itu tidak terjadi seketika. Harus setia mengikutinya. Hari ini kita dengarkan satu firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan itu, dan kita belajar untuk melakukannya. Itu namanya step demi step, tahap demi tahap, sehingga sungguh kita melihat kita menjadi seorang pribadi yang berintegritas, seperti halnya kita membangun sebuah rumah. Ya. Kita awali dengan perencanaan dulu, menabung, ya. Setelah terkumpul dana cukup, nah itu semuanya proses. Setelah dana cukup, kita beli sebidang tanah, kita bangun pondasinya dulu, bangun temboknya, ya, terus kemudian atapnya, dan lain sebagainya, sampai kita benar-benar ada di dalam rumah itu, tinggal di dalam rumah itu. Nah, semua itu perlu proses dan perlu sebuah tindakan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa merencanakan memiliki sebuah rumah, tapi tidak ada tindakan apa-apa, maka rumah itu tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, memiliki seperti di saat firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, maka setiap tindakan, perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan kita ya akan selalu selaras dengan firman. Mazmur, bukan Mazmur ya, Mazmur ya, Mazmur 119 ayat yang 105, firman Tuhan katakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya. Oleh sebab itu, firman itulah yang menjadi
sesuatu yang menuntun ya langkah-langkah kita, menuntun kita menuju kepada satu kebenaran. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya pastor ya, mungkin ada yang bertanya, pastor saya belum bisa menjadi pelaku firman Tuhan ya. Saya juga sama-sama belajar juga Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ya. Saya belum bisa menjadi pelaku firman Tuhan, saya belum mengerti, saya belum bisa memahami ya. Sudah dibaca bolak-balik. Ya pantesan nggak ngerti karena dibacanya bolak-balik. Kalau bacanya satu gini aja. Ya sudah dibaca, sudah direnungkan tapi nggak ngerti juga. Ya. Nah pada hari ini saya akan memakai bahasa sesederhana mungkin, ya. Bahasa sehari-hari dengan contoh mungkin, ya, dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita boleh memahami dengan benar, ya, apa yang dimasukkan dalam firman Tuhan. Ya. Integritas merupakan bagian daripada sebuah nilai yang harus kita hidupi sebagai orang-orang Kristen, baik di dalam gereja, di rumah, di marketplace, di perusahaan, dalam pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara, dimanapun kita berada, ya, nilai itu harus dihidupi di dalam kehidupan kita, ya, harus dihidupi. Hidupi itu harus dikerjakan, Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, ya. Nilai itu harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Beginilah firman Tuhan, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan ayat yang terakhir 17 ya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya. Coba katakan sekali lagi ya, kanan kirinya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. 1, 2, 3. Tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Integritas adalah segala aspek di dalam kehidupan kita diselaraskan dengan firman Tuhan. Artinya orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah, firman Tuhan katakan tetap hidup untuk selama-lamanya. Matius 7 ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mereka inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan sangat jelas memperkatakannya, ya, bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah Bapa, maka kita hidup untuk selama-lamanya. Ya. Para suami yang ada di tempat ini, yang ganteng-ganteng, ya,
Jika engkau melakukan, jika saya dan saudara melakukan kehendak Allah, ya, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Begitu juga para istri yang jadi cantik, ya, tempat ini bagaikan bidadari. Jika engkau melakukan kehendak Allah, maka engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan anak-anak, ya. Integritas merupakan nilai dari kehidupan manusia yang sesungguhnya. Tuhan menciptakan manusia itu, ya, yaitu saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dengan nilai-nilai yang melekat di dalam kehidupan kita, ya, termasuk dalam hal berintegritas. Nilai itu seharusnya nilai kita sebagai umat ciptaan Tuhan, ya, integritas itu harusnya sudah melekat ada di dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak akan dapat menghidupi nilai itu secara utuh, ya. Kita tidak akan dapat menghidupi nilai termasuk integritas. Kita tidak bisa melakukan integritas itu kalau kita tidak mau melakukan kehendak Allah. Bagaimana melakukan kehendak Allah? Kasih Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan begini dalam 1 Yohanes ayat yang kedua tadi, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi firman Tuhan yang saya bacakan tadi itu diawali dengan mengasihi dunia, mengasihi Bapa. Kita tidak bisa memilih dua-duanya, harus dipilih salah satunya. Saya percaya setiap kita di sini memilih untuk mengasihi Bapa. Karena apa? Ketika kita mengasihi Bapa di surga, maka kasih dunia itu tidak ada sama kita, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, tekangkuh hidup, bukanlah berasal. Itu semua tidak berasal dari dunia, dari Bapa, ya. Semua itu berasal dari dunia. Kehendak Bapa, kehendak dunia ada sesuatu hal yang jauh berbeda. Tidak bisa sama-sama dikerjakan di dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita mengasihi Bapa di surga, baru kemudian kita sanggup untuk melakukan kehendak Bapa. Jelas sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Diam tanda mengerti. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan begini, jika kamu mengasihi aku hanya huruf besar, jika kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahnya. Kamu akan menuruti segala perintahku, kata firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita mengasihi Bapa, kita akan melakukan segala kehendak. Ya. Ingat tadi bahwa integritas adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Ya. Ada banyak orang Kristen tidak ada tempat sini, tapi ya, tidak dapat lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga karena kasih akan Allah Bapa itu tidak ada lagi pada orang itu. Mereka lebih memilih untuk mengasihi dunia daripada mengasihi Allah. Sehingga apa? Pandangan manusia tentang nilai-nilai kehidupan kekristenan itu menjadi berubah. Ya. Dapat dipahami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ketika tidak ada kasih Bapa di dalam kehidupan seseorang, maka nilai-nilai yang dia anut akan menjadi berubah. Segala sesuatu yang dinilai adalah sesuai dengan dunia kalau dia tidak mengasihi Bapa. Misal supaya lebih jelas, ya. Orang melihat mungkin karena jabatannya sebagai seorang pendeta gitu, ya. Orang melihat wah dia lebih rohani
Sudah dia pendeta, saya jemaat biasa, nggak rohani. Nah itu pandangan dunia. Demikian, melihat sesuatu dari segi jabatan. Ya. Kemudian ada orang yang hartanya berkelimpahan, diberikan hormat, kan kadang-kadang begitu. Ya, ada orang kaya lewat, dia hormat. Itu dunia, orang dunia melihatnya begitu. Ya, memberi nilai-nilai yang ada dalam kehidupannya itu sesuai dengan dunia. Dia melihat segala sesuatunya dengan kacamata dunia. Ya. Melihat mobilnya mungkin, wah mobilnya mewah berarti dia orang yang diberkati. Melihat mobilnya saja yang dipakai, itu tidak menentukan bahwa orang itu diberkati atau tidak. Nah itu cara dunia melihat. Ya. Dia hanya menilai segala sesuatunya dari segi duniawi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi nilai diberikan oleh orang melihat secara fisikalnya saja. Itu kasih Bapa dengan mengasihi dunia. Makanya sangat-sangat berbeda Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sangat-sangat berbeda. Kita dapat menilai bahwa seorang itu berintegritas atau tidak adalah dari dalam orang tersebut apakah dia melakukan kehendak Allah atau tidak. Ya. Sudah dikupas minggu pertama, kedua, dan ketiga, sekarang minggu keempat tentang integritas. Untuk dapat melihat orang itu berintegritas atau enggak, apakah dia melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Melakukan kehendak Tuhan atau enggak di dalam kehidupannya. Bukan berarti saya sudah melakukan semuanya Bapak Ibu. Maka saya bilang integritas itu dibangun lewat proses. Ya. Lewat proses. Semua kita yang ada di tempat ini berada di dalam satu proses kehidupan kekristenan. Ya. Bukti saya mengasihi istri apa? Ya, ketika saya melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Bukti saya mengasihi Tuhan apa? Ketika saya melakukan kehendak Bapa di surga. Hai para suami, kasihilah istrimu. Sama seperti Kristus mengasihi gereja dan memberikan hidupnya baginya. Para suami tempat ini, kalau mau diberkati, apa kuncinya? Kasihilah istrimu, ya. Jangan kasih aja, kasih duit juga gitu. Ya. Tanda istri mengasihi suami apa? Melakukan tanggung jawabnya sebagai istri dengan benar. Hai para istri, tunduklah kepada suami, ya, hormati suami, hargai suami, ya, meskipun mukanya sudah keriput, sudah uban rambutnya, ya. Perlakukan dia dengan baik depan umum, ya. Jaga kehormatannya, ya. Jangan depan umum dia direpetin, nggak ada di sini. Ya. Jaga wibawa suami depan umum, ya. Tunduk. Ya, karena tugas istri itu bukan mengepel, bukan apa, bukan masak, ya, kemudian nyetrika, itu bukan tugas istri. Tugas istri adalah tunduk sama suami. Kalau suami bilang ngepel, ya ngepel gitu ya. Yohanes 14 ayat ke-15, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku, ya. Tanda kita mengasihi Allah apa? Menuruti segala perintahnya, melakukan kehendaknya, ya. Jadi hidup berintegritas itu sangat penting. Karena itu yang akan menjadikan fondasi kehidupan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi integritas itu ketika kita membangun sebuah integritas, sebenarnya kita sedang membangun sebuah fondasi di dalam kehidupan kita. Ya makanya firman Tuhan katakan, siapa yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Ada badai, ada apapun itu. Kalau fondasinya kuat, maka bisa hidup untuk selama-lamanya.
lamanya. Bangunan itu akan bertahan untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita mau melakukan kehendak Allah, sebenarnya kita sedang membangun sebuah dasar. Makanya firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada dua jenis orang, bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana membangun sebuah fondasi rumah itu di atas batu karang. Ya. Apa artinya? Membangun rumah di atas batu karang, di atas kebenaran firman Tuhan. Hidup kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika badai, akhir-akhir ini kan ada banyak angin. Ya. Nggak tahu kapan badai itu tiba-tiba bus gitu. Ya, kencang anginnya. Tidak diundang, datang badai itu. Nah, dalam kehidupan kita juga sering demikian terjadi. Ya, badai itu tidak diundang, tiba-tiba datang begitu saja. Makanya pondasinya harus kuat. Pohon banyak jatuh karena apa? Akarnya tidak menopang dengan kuat. Jatuh, roboh pohonnya, mengganggu jalanan. Ya. Jadi kita bangun ya rumah kita, kehidupan kita di atas batu karang. Jangan bangun di atas pasir. Pasir itu berbicara tentang hal-hal dunia. Ya. Jangan jabatan dipakai sebagai pondasi. Ya. Jangan harta kekayaan itu dipakai pondasi di dalam kehidupan kita. Semua itu bisa lenyap seketika kapanpun itu. Ya. Jadi tidak bisa dibangun oleh hal-hal seperti itu kehidupan kita. Maka hancur oleh badai. Ya. Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, nah itu sedang membangun rumah di atas pasir. Ya. Dengarkan firman Tuhan tapi tidak dilakukan, itu sedang membangun sebuah rumah di atas batu, di atas pasir. Ya. Jadi bangunlah fondasi kehidupan kita di atas firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya. Tidak cepat roboh. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit burn out, ya, burn out, give up, gitu. Tidak tahan uji. Orang Kristen tidak tahan uji, ya, lembek gitu ya, karena tidak dibangun di atas firman Tuhan. Ya. Nah, hidup kekristenan harus punya kedalaman. Kedalaman apa? Hidup dalam firman Tuhan, tidak cetek, tidak dangkal. Harus tertanam dalam firman Tuhan. Tidak ada gunanya kita tahu banyak tentang firman Tuhan. Tahu semua dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tahu semuanya, hafal. Tapi kalau tidak hidup di dalamnya, percuma saja. Harus hidup. Walaupun sedikit kita tahu, ya, tapi kita mau menghidupinya, itu lebih baik dari kita tahu banyak tentang firman Tuhan tapi tidak pernah dihidupi. Tahu sedikit tapi kita hidup di dalamnya. Nah, itu lebih bagus Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang kecewa. Ya. Ada orang yang menyakiti kita, tidak ada kepahitan. Ya, saya sangat diberkati tadi. Pujian penyembahan, wah saya pengennya teriak aja gitu ya, nyanyi gitu ya, plong ya, biar plong gas gitu ya kalau menyanyi ya. Kalau menyanyi menaikkan pujian pada Tuhan, jangan ditentang ya, setengah suara gitu ya. Kalau muji Tuhan, ya pujilah Tuhan dengan segenap hati kita ya. Jadi hidup kekristenan itu harus dalam ya, harus dalam. Nah, saya akan kasih contoh. Ya, masih ada waktu ya, banyak ya. Saya kasih contoh sederhana ya, bagaimana hidup berintegritas.
Minggu-minggu lalu kita sudah dengar. Juga diberikan contoh bagaimana hidup berintegritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang pertama, ketika kita berada di dalam satu persimpangan, ya, kita ingin melakukannya atau harus melakukannya. Kadang-kadang kita diperhadapkan kepada keinginan kita atau suatu keharusan untuk melakukannya. Contoh ya dalam hal ini, ya, contoh sederhana. Kita sudah tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat. Salah satu perintah Allah dari 10 perintah Allah, salah satunya adalah kuduskanlah harinya Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Kita sudah tahu hari Minggu jam 9 itu ada ibadah. Kemudian karena ngantuk mungkin ya, semalam begadang. Begadang, jangan begadang. Karena begadang, ya, keinginannya pingin lanjut tidur gitu. Ya. Tapi seharusnya pada saat itu, seharusnya dia bangun, mandi, persiapkan diri, ya, pakai pakaian yang terbaik, pergi ke gereja. Tapi keinginan untuk lanjut tidur itu lebih kuat. Akhirnya tidur. Lanjut tidur. Nah, ini antara keinginan dan apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan itu kelihatannya sepele. Ya, kelihatannya sepele. Tapi kita tidak bisa menjadi orang yang berintegritas kalau kita tidak memulainya. Ya. Contoh yang lain, saya ada di dekat perumahan kami, ya. Saya sering lewat, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena sering orang buang sampah di situ sembarangan dilempar. Saya lihat dengan spanduk yang dipasang itu, tetap aja orang buang sampah di situ. Ya. Kebersihan adalah bagian daripada ibadah, katanya. Ditulis lebih bagus lagi supaya bertobat nih orang. Tapi tetap aja orang buang sampah di situ. Besoknya saya lihat udah diganti spanduknya. Yang buang sampah di sini enggak masuk surga, masuk neraka. Lebih keras lagi. Ya. Tapi tetap saja orang buang sampah di situ, dan terakhir saya lihat di situ. Ya, kebetulan saya ada di grupnya warga gitu ya. Dia foto, dia blast, ya, yang buang sampah di sini, nama binatang semua disebut di situ. Ya, saya bilang, wow, saya bilang begitu aja di grup. Wow, saya bilang begitu. Ya sih Pak, kayak begini bandel sekali dibilangin dan lain sebagainya. Ya. Jadi kehilangan etika dan lain sebagainya. Ya, saya nggak mau di setiap kota, sudut kota Batam itu spanduknya seperti itu. Ya, jadi kalau disuruh buanglah sampah pada tempatnya, kita buang sampah pada tempat. Ya. Nah, ketika kita berada dalam persimpangan antara ikut cara yang benar atau menghalalkan segala cara, kita perlu integritas. Ikut cara yang benar atau menghalalkan segala cara. Saya kasih contoh. Ya, saya punya pengalaman begini. Suatu ketika kami pergi sebuah kota. Ya. Dan kemudian keadaan memaksa untuk kami menginap di sebuah hotel. Ya. Tapi besok paginya harus berangkat. Besok pagi-pagi harus berangkat. Kami ada 4 orang. Ya. Wow, kami ada 4 orang, berarti 2 kamar dong. Ya, karena dewasa. Nah, nada besar, kalau dulu bisa ngumpul. Ini udah besar, masih 2 kamar. Wah, sayang banget nih kita CN udah malam-malam. Besok pagi-pagi sayang kalau booking 2 kamar. Tapi aturan di hotel apa? 1 kamar, 2
untuk 2 orang. Saya mulai berpikir, sayang banget. Cek aja dulu 1 orang. Nanti malam rame-rame kita masuk. Tapi perasaan gak enak, gak tenang gitu. Ya. Kita ini kerja di hotel juga, saya lama kerja di hotel, jadi tahu persis gitu aturannya. Perasaan gak tenang gitu. Ya udah, kita booking 2 hotel gak apalah, yang penting tenang, tidurnya tenang gitu. Gak was-was setiap malam diketok atau enggak nih gitu. Dicek atau enggak ini, gak was-was gitu. Ya udah, kita ikuti aturannya. Ya, kita ikuti aturan. Jadi tidak menghalalkan segala cara. Yang berikutnya, ketika kita berada di persimpangan antara kita mau katakan sejujurnya atau kita mau berbohong. Ya. Kita katakan dengan jujur atau kita berbohong. Nah, ini kita sering berada dalam situasi seperti ini, makanya perlu integritas. Ada cerita begini. Ceritanya begini. Ada seorang suami istri, ya. Dia lagi makan malam berduaan, suami istri. Karena nggak ada topik pembicaraan, istrinya bertanya kepada suaminya. Dia bertanya begini, "Pak, nanti seandainya mama meninggal, kamu menikah lagi nggak?" Ini bapak senyum. "Pak, nanti kalau mama meninggal, kira-kira kamu menikah lagi nggak?" Suaminya bilang, "Mau dijawab jujur atau enggak nih?" "Ya jujur dong, Pak. Jawab dengan jujur dong dari hati." Suaminya mikir, berandai-andai ya. Oke. Sedikit. Kalau dia mati, nanti siapa yang ngurusin dia? Tinggal sendiri nanti, masak sendiri dan lain sebagainya. Siapa yang ngurusin nanti? Udah tua nanti sendirian kita, anak-anak entah mau urus kita atau enggak. Akhirnya dengan jujur dia jawab, "Ya kalau mama meninggal nanti papa menikah lagi." Mendengar jawaban yang jujur seperti itu, istrinya marah-marah. Kamu gak cinta ya? Akhirnya ngambek, makan malamnya berantakan jadinya. Ya? Lupa bayar lagi, tinggalin karena marah-marah. Ya? Karena marah-marah. Makanya para istri tempat ini, kalau suami itu mau jujur, ya dihargai. Jawabannya dengan jujur. Kalau enggak, dia akan melakukan kebohongan. Ya? Ditanya tadi mau jawaban jujur atau bohong? Jujur katanya. Suaminya ada jujur, tapi kena marah. Besok-besok ditanya hal seperti itu, dia berbohong. Ya? Dia berbohong. Ya? Makanya kalau istri-istri itu jangan tanyanya jangan yang aneh-aneh. Jangan berandai-andai. Ujungnya jadinya kan ribut. Ya? Coba ditanya nanti di rumah. Pak, jangankan mati ya. Bilang gini, "Pak, Papa mau ingin nikah lagi enggak?" Jawab jujur, bilang gitu. Ini bapaknya senyum-senyum semua ini. Jadi antara jujur dan berbohong. Ya. Pilihlah untuk jawab jujur, tapi pertanyaannya yang benar lah jawab pertanyaannya, ya. Jangan pertanyaannya yang mengundang perang, ya. Kemudian integritas di mana hati, mulut dan tindakan kita sama. Hati, mulut, tindakannya sama. Ya. Yang sering terjadi kan sama, A dia berbeda, B berbeda dengan C berbeda. Di gereja berbeda seperti malaikat, di rumah harus sama seperti malaikat juga. Ya, di tempat lain juga sama seperti malaikat. Jangan berbeda-beda. Hati, mulut, tindakan itu harus sama. Nah, ini yang susah ya.
Ya. Karena biasanya begini. Kenapa dengan A begini, dengan B begini, dengan C begini? Karena sungkan dan ingin menyenangkan orang. Karena yang model-model begini biasanya dimusuhin orang. Gak disukai. Apa ada dalam hatinya dia sampaikan. Dia gak suka, dia sampaikan gak suka. Apa yang terjadi dia gak disukai. Ya. Padahal kita harusnya menjadi diri kita sendiri. Mungkin caranya saja apa yang ada di hati kita sampaikan dengan cara yang benar. Ya. Sampaikan dengan cara yang benar. Bisa diterima orang gitu. Ya, daripada kita berbohong, nggak enak nanti. Jadi kita sampaikan yang manis-manisnya saja. Padahal di belakang menggerutu. Hatinya udah kebut-kebut gitu ya. Saya ada contoh pengalaman yang sangat lucu sekali. Ya. Ceritanya begini. Tentang ini ya. Mulut, hati, dan tindakan sama. Saya ada pengalaman begini. Suatu ketika saya menyuruh seorang ya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ya. Saya kasih instruksi, kerjakan ini, kerjakan ini. Gitu ya. Nah, saya tunggu berapa hari nggak dikerjain. Nggak ada berita maksudnya. Dikerjain atau enggak ada berita. Suatu saat saya meeting dengan teman baiknya, teman dekatnya lah gitu, satu departemen, meeting dengan dia. Waktu itu saya lupa bawa HP, ya? Saya lupa bawa HP di meeting. Iseng, saya suruh dia, coba telepon temenmu tanya, apakah apa yang disuruh kemarin udah dikerjain atau enggak? Coba telepon dia, speaker juga nggak apa-apa. Akhirnya dia telepon, ya. Dia bilang begini, Bang, ini Pak Adi tanya nih, kerjaan kemarin kayak mana, udah dikerjain belum? Masih di speaker, saya ada di situ. Saya sangat kaget. Dia bilang gini di speaker itu, kerjaan terus Pak Adi tuh, gaji kan ada. Di speaker saya ada di situ. Kecewa sama dia itu, Adi itu katanya. Dia nggak panggil Pak lagi. Si Adi itu katanya. Saya nggak suka lihat mukanya lagi. Saya gini, temennya udah begini. Saya bilang, lanjut. Saya bilang begitu. Lanjut. Jadi pokoknya sepanjang dia itu tuh pokoknya yang jelek-jelek. Padahal kalau ketemu saya support Bapak. Oh yang manis-manis pokoknya. Ya. Saya kaget. Wow, di belakang dia begitu. Ya. Gimana cerita selanjutnya? Nanti ya. Kita ngopi. Hati-hati di sini juga nanti saya tes. Ya. Jadi ternyata tidak semua orang yang manis di depan kita itu belum tentu manis di belakang. Ya. Kita akan menghadapi realita orang-orang yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Itu namanya orang nggak berintegritas. Kalau nggak suka ya katakan nggak suka gitu, nggak apa-apa. Kalau naik gaji kalau nggak dikatakan, bayangin 200 orang. Kalau dia nggak ngomong datang, naikkan gaji, bilang, ya saya nggak bisa, nggak tahu, ya kan? Ada orang yang pintar ya dia datang, sampaikan, mana bisa naik, ini kayak gajinya, gimana saya bisa ingat satu-satu orang? Nggak bisa. Begitu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan sama gembala tempat ini, sampaikanlah, ya, dengan lapang dada, ya, jangan sembunyi dalam hati kita, ya. Jadi sehingga mulut, hati kita, tindakan kita menjadi sama, ya. Nah, yang terakhir, orang yang berintegritas adalah orang di mana-mana dia sama, menjadi pribadi yang sama, maksud saya, ya. Mas mau taruh di mana, mau di tempat kotor, tempat sampah, dia tetap emas. Ya, emas Jawa
Mas Jawa mau dikirim ke Johor, mau kirim ke Batam, dia tetap emas dipanggilnya. Ya. Aduh. Jadi Mas kalau di mana-mana pun tetap sama dia. Jadilah pribadi seperti itu. Ya. Waktu hidupnya susah, waktu hidupnya susah, dia sayang kali sama istrinya. Wah, ya sama-sama susah, mulai dari awal. Sayang dia sama istrinya, ya. Nggak makan asal ngumpul gitu ya. Nggak ada duit, nggak apa-apa. Yang penting sayang sama istri. Tapi ketika mulai ada duit sedikit di kantongnya, mulai belagu, mulai bergaya. Ada perempuan, wah udah mulai bertingkah, menggatal. Jadi di mana harus tetap sama, mau miskin, mau kaya, ya dia begitu aja. Mau jabatannya rendah, mau jabatannya bagaimana, gitu aja dia sama. Sederhana orangnya, ya. Dia nggak bisa dibuat-buat menjadi munafik begitu, ya. Sama aja dia. Di mana-mana dia tetap sama. Nah itulah orang yang berintegritas, ya. Itulah orang yang berintegritas. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya telah menjelaskan tentang integritas ya, dengan contoh-contohnya. Nah sekarang bagaimana kita menghidupinya? Ya. Mari saudara dan saya sama-sama belajar. Jadi orang yang berintegritas, orang yang melakukan kehendak Allah. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selamanya. Ingat firman Tuhan ini. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selamanya. Bangunlah nilai dalam kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup untuk selama-lamanya. Orang yang terus melakukan kehendak Allah tidak akan pernah takut ya apapun yang terjadi. Sekalipun banyak persoalan, tantangan, masalah yang dihadapi, ya orang seperti ini tahu benar ya bahwa ketika melakukan kehendak Allah dia bisa hidup untuk selama-lamanya. Ya. Sebagai orang percaya kita harus memiliki prinsip hidup yang benar seperti itu. Ya. Semasa kita ada di dunia ini, maka hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Orang yang tidak membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, tidak membaca firman Tuhan setiap hari, tidak duduk berdoa kakinya Tuhan setiap hari, maka ia tidak mungkin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan, didengarkan baik-baik, direnungkan, ya, kemudian step demi step, sedikit demi sedikit, ya, kita belajar untuk melakukannya, ya, sehingga kita melihat proses pendewasaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Proses pendewasaan itu terjadi di dalam kehidupan. Pendewasaan iman rohani itu juga perlu proses. Saya dapat ilustrasi dari Pak Nik ya waktu doa Sabat kemarin. Ya. Ilustrasi begini ya. Anak kecil umur 4 tahun mungkin nggak bisa angkat mimbar ini. Gak bisa dia angkat mimbarnya karena masih kecil ya. Tapi dia mengalami proses pertumbuhan, makin dewasa setelah dia umur 17 pasti dia bisa angkat ini mimbar. Yang berubah apa? Yang berubah si anak kecil ini, bukan mimbarnya yang diringankan, dikecilkan, tapi anak ini yang berubah dari kecil dia menjadi dewasa sampai dia bisa mengangkat mimbar. Mimbar ini mungkin gak berubah,
perkara-perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita gak akan pernah berubah, sama aja. Besok masalah begini, besok apa lagi? Besok apa lagi? Kita menjadi orang yang sanggup, cakap untuk menanggung perkara itu mulai dari perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa meminta sama Tuhan, Tuhan kecilkan masalahnya, enggak. Kita aja yang dibesarkan kapasitasnya. Berikan, minta kekuatan sama Tuhan sehingga kita cakap untuk menanggung segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Firman Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi manusia yang berintegritas. Kiranya kebenaran ini buka hati dan pikiran kita, ya. Betapa pentingnya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara dan saya memiliki segala keterbatasan. Kita berdoa Tuhan yang memampukan kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Termasuk saya juga. Hari demi hari, ya, kita belajar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung. Yesus penolong dan sahabat. Ya, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya, benar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menjadi sahabat, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ya, tetap percaya bahwa Allah itu Allah yang setia. Setia artinya setiap saat Dia ada. Dalam suka dan duka, dalam keadaan bagaimanapun kita. Manusia sering tidak setia. Ya. Makanya jangan mengandalkan manusia. Manusia itu nggak bisa setia, ya. Tapi Tuhan setia. Apa yang diperkatakan itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga sungguh kehendak Tuhan dinyatakan di dalam setiap hati kami, pikiran kami, dalam perbuatan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Bapa. Kami mau melakukan kehendak Allah, sehingga sungguh kami boleh menjadi orang yang memiliki integritas di dalam kehidupan kami. Orang boleh melihat kami sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita diberkati, amin. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik. Amin. Lakukan sedikit demi sedikit. Amin saudaraku. Jangan sedikit-sedikit give up. Sedikit-sedikit give up. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Amin. Kita lakukan yang terbaik. Karena setiap apapun integritas yang kita bisa hidupi di dalam kehidupan kita, Tuhan memperhitungkannya. Tuhan tidak jadi menghukum Salomo karena integritas ayahnya,
Daud, kita juga bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk hambanya Pastor Adi Putra. Dan apapun yang disampaikan menjadi pedoman, pegangan kita melakukan yang terbaik ke depannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya undang melambaikan tangan bagi jemaat yang baru pertama hadir. Kali hadir, bisa lambaikan tangan? Ada? Oh, haleluya. Bisa disalami sesambutan ya. Selamat bergabung, selamat beribadah di IGF Batam. Dan minggu depan kami mengundang bukan lagi sebagai tamu tetapi menjadi tuan rumah di gereja IGF Batam. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku. Semua kita diberkati pagi hari ini. Ada sesuatu yang baru kita bawa pulang. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tinggalkan tempat ini. Nanti sepulangnya nanti ada kotak persembahan. Ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yes, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk kita berdoa bersama-sama. Pak, kami dalam kerajaan sorga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami sakit pada saat ini ya Bapak. Setiap kami satukan hati kami. Kami meminta belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan itu mengalir buat saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami cakap untuk menanggung ya Bapa. Engkau yang menjadi pengharapan kami, Engkau yang menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini. Firman Tuhan katakan begini, orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apapun yang diperbuat berhasil. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan menjadikan kita terus naik dan bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
itu yang akan memimpin, menuntun kita, menguatkan kita, meneguhkan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Happy Sunday.